Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Trijalmo dan juga Pak Median selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya Revika Ramesa sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Next. Di kelompok 5 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anissa Fitri Alfanovianti, yang kedua Revika Rahmaesa, yang ketiga Raras Nur Febriana, yang keempat Reni Wulandari, dan yang kelima Zahra Zaki Azbira. Ada 3 poin yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki 3 poin, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Dalam mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, ada 3 aspek yang dinilai, yaitu dari kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan juga profil belajar peserta didik. Next. Untuk kesiapan belajar peserta didik, memiliki ada 2 sudut pandang, yaitu yang bersifat dasar dan juga bersifat transformatif, bersifat konkret dan juga bersifat abstrak, bersifat sederhana dan kompleks, serta bersifat lambat dan cepat. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kepada pemateri. Saya persilakan. Baik, selanjutnya ada minat peserta didik. Yang pertama, tergantung pada situasi atau rasa seorang guru menyampaikan sesuatu. Lalu, tertarik belajar karena materi atau media sesuai dengan minat belajarnya. Next. Selanjutnya ada area minat peserta didik. Fokus pada minat menurut Tomlinson, yaitu area minat atau kegemaran yaitu seni, literatur, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, politik atau pemerintahan, bisnis, musik, teater, jalan-jalan atau budaya, orang, olahraga atau rekreasi, kerajinan atau kriya. Kemudian mode ekspresi, terdapat lisan, tertulis, rancang atau bangun, artistik, abstrak, dan pelayanan masyarakat. Next. Selanjutnya ada menarik minat murid. Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, dan menciptakan kejutan-kejutan. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Selanjutnya, ada profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Yang pertama ada preferensi terhadap lingkungan. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian ada pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan pengelompokan siswa berdasarkan profil belajar atau
Gaya belajar dapat kita bedakan menjadi kelompok siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar auditori, yaitu belajar dengan mendengarkan. Gaya belajar auditori ini, anak dengan gaya belajar auditori lebih suka mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Mereka lebih mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar visual, yaitu belajar dengan melihat. Anak lebih fokus pada penglihatan sehingga lebih nyaman pembelajaran yang menggunakan bentuk, garis, atau warna. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat dari apa yang didengar, yang kedua lebih suka membaca, yang ketiga tidak mudah terganggu dengan bising keramaian, yang keempat mudah memahami instruksi yang tertulis. Cara belajar yang tepat yaitu dengan cara yang pertama, membaca buku yang memiliki tulisan dan gambar, yang kedua mencatat apa yang dibaca, yang ketiga membuat peta konsep. Gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Belajar sambil melakukan. Gaya belajar kinestetik ini umumnya mereka akan belajar dengan cara melakukan sesuatu hal atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih suka aktivitas fisik seperti olahraga, menari, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan isyarat tubuh saat berkomunikasi. Yang ketiga, tidak dapat duduk dalam waktu yang lama. Cara belajar yang tepat yaitu yang pertama dengan cara mempraktikkan materi yang diperoleh, belajar disertai gerakan seperti berjalan dan menggerakkan jari. Dan yang terakhir yaitu melakukan praktek lapangan. Slide selanjutnya. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini merupakan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh 9. Yaitu ada 9 kecerdasan, yaitu yang pertama, verbal linguistik, yang kedua logis matematik, yang ketiga visual spasial, yang keempat musik, yang kelima kinestetik, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, yang kedelapan naturalis, yang kesembilan spiritual eksistensial. Slide selanjutnya. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Dapat dilakukan dengan 6 cara. Slide selanjutnya yaitu yang pertama, mengamati perilaku murid baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan murid. Yang ketujuh, membaca raport murid. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dengan diagnostik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi proses itu sendiri, proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah runtunan perubahan dalam suatu perkembangan. Nah, proses yang dimaksud dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana murid itu memahami dan juga memaknai dari materi yang akan kita ajarkan. Proses seperti apa sih yang akan kita ajarkan di dalam kelas? Nah, ada proses-proses seperti kegiatan berjenjang, habis itu pertanyaan berdasarkan pertanyaan pemandu, menggunakan metode pengelompokan, dan juga mengembangkan kegiatan bervariasi seperti praktek, dan juga lain sebagainya. Untuk diferensiasi konten, konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten dapat kita maksud adalah apa yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita di dalam kelas. Kebutuhan belajar murid menjadi dasar dalam praktek berdiferensiasi yang akan kita lakukan di kelas. Contohnya sebagai bahan ajar berupa bacaan, video, dan juga audio. Untuk diferensiasi produk itu adalah produk merupakan hasil pekerjaan murid atau bentuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan penguasaan murid dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, kalau murid kita itu memiliki minat dalam menulis, produknya bisa berupa menulis karangan. Jika murid kita itu dapat
dapat berbicara di dalam sebuah video, maka produknya dapat berupa video. Nah, dalam pembagian berdiferensiasi ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama ada berpusat kepada siswa, bersifat proaktif, yang ketiga ada lebih memperhatikan kualitas, yang keempat menggunakan pembelajaran yang bervariasi, yang kelima bersifat dinamis, yang keenam menjadi rujukan untuk asesmen diagnostik, yang ketujuh perspektif penilaian seperti assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai perspektif penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada assessment for learning. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran mengajar pada selanjutnya. Assessment for learning ini bisa disebut juga sebagai penilaian formatif. Yang kedua, assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran tersebut selesai. Nah, berfungsi juga sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga ada assessment as learning merupakan penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi prinsip penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian yang berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh guru. Jadi penilaiannya itu bukan berdasarkan penilaian norma. Selanjutnya, di sini terdapat 3 aspek penilaian berdasarkan kriteria seorang guru. Yang pertama yaitu penilaian penampilan. Penampilan mengacu pada percakapan peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada aspek penilaian proses, merupakan penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan ketertibannya dalam proses pembelajaran selama berlangsung. Yang ketiga ada penilaian progres, merupakan penilaian untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas pertama sampai tugas akhir melalui berbagai tugas. Guru dapat memberikan penilaian proses tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok Warahmatullahi